Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene, sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari Minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, ada satu perintah yang amat jelas dari Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini, adalah supaya kita mendengarkan Yesus, Putra Kekasih Bapa, di dalam kehidupan kita. Untuk para murid pada zaman Yesus, perintah ini kiranya amatlah jelas karena Yesus ada bersama mereka. Jadi perintah mendengarkan langsung diarahkan kepada Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Kita yang tidak hidup bersama Yesus tidak berarti bahwa kita tidak bisa mendengarkan Yesus. Suaranya sampai sekarang tetap hidup dalam sabda-sabdanya, di dalam kesaksian dan pemberitaan tentangnya. Oleh karena itu, ketika mendengarkan perintah untuk mendengarkan Yesus, itu berarti bahwa condongkanlah telinga kita, condongkanlah diri kita, hidup kita kepada sabdanya, kepada kesaksian dan pemberitaan tentangnya. Hal sederhana yang boleh kita tanyakan kepada diri kita masing-masing terkait dengan perintah untuk mendengarkan Yesus ini adalah, apakah setiap hari kita meluangkan 1-2 menit untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dengan mendengarkan Injil ini, marilah
buatlah hal sederhana untuk kebaikan kita, dengan melakukan perintah untuk mendengarkan Yesus di dalam kehidupan kita. Cara yang bisa kita lakukan dan amat tergantung dari kita adalah luangkanlah waktu 1-2 menit setiap hari untuk membaca dan merenungkan sabdanya. Karena hanya dengan itu, hidup kita sedikit demi sedikit diperbaharui, sehingga kita boleh bersama Yesus menjadi putra-putri kekasih Bapa. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkatimu.